Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang bisa kita rasakan, nikmat yang kita bisa eh, nikmati, apapun itu, maka semoga itu menjadi bagian bentuk rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah, dan Allah akan terus menambahkan nikmat yang terbaik buat kita semua. Mari kita awali ngaji kita dengan membaca suratul Fatihah, membaca syahadat, istighfar, dan sholawat, serta doa dalam menuntut ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Rabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu Atubu ilaih. ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu Atubu ilaih. ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Sayyidina Muhammad. Ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Ala Sayyidina Sayyidina Muhammad. ali Di Sayyidina Sayyidina Muhammad. كما Ya باركت على سيدنا Sayyidina Ibrahim. وعلى آل سيدنا Sayyidina إبراهيم Ibrahim. في Fil العالمين. alamina innaka hamidum majid. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا Alhamdulillahi Rabbil وبالإسلام Islami din. وبمحمد Muhammadin نبيا nabiyyan. ورسولا Rabbi zidni Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wansur Mansur alaina rahmatan. azaini rahmatik Rahmatik ya ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Semoga semua yang hadir dan keluarganya dalam kondisi
sehat walafiat. Semoga Amin. rezekinya menjadi rezeki yang barokah. Semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, serta Allah senantiasa curahkan rahmat, keselamatan, keberkahan buat panjenengan semuanya. Malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan ngaji. Sebelumnya coba saya ingin putarkan satu video dengan dengerin sama-sama. Video ini moga-moga membuat kita ingat satu hal yang kita setiap tahun mengalaminya. Videonya adalah Sedekah jariah itu modalnya bisa sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. ya, moga-moga bisa mengingatkan tahun-tahun yang sudah kita lewati di setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan tentunya setiap tahun ada hal yang berubah, ada hal yang berbeda. Ada keluarga yang baru lahir, keluarga baru, ada keluarga yang di tahun itu sudah tidak membersamai kita lagi. Setiap tahun kita melewatinya berkali-kali sampai hari ini, dan setiap kali kita mendengarkan bacaan takbir ketika takbiran, kalau di Indonesia menyebutnya takbir, tahlil, tahmid, dan tahlil, tentu sebagian besar kita yang dulu besar di kampung akan selalu ingat dengan kampung halaman, ingat dengan orang tua, ingat dengan sanak saudara, keluarga yang berada di kampung halaman. Dan itu menjadikan kita ingat semua masa-masa yang telah kita lewati bersama dengan keluarga. Namun, di setiap peristiwa tahun itu ada sebuah amalan sunnah yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemarin kita sudah belajar sampai kepada eh, sholat hajat, sholat tasbih, sujud syukur, sujud tilawah. Nah, kita sampai pada pelajaran apa itu yang dimaksud dengan sholat Idul Fitri. Ketika kita mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka-mereka yang berada di perantauan itu mesti ingat kampung halamannya. Dan tentunya bagi mereka yang sudah tidak dibersamai dengan orang tua, ya tentunya kita berharap di saat itulah sebaik-baiknya kita mendoakan orang tua kita gitu ya. Nah, langsung kita akan sampaikan bahwa
Hukumnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah muakkadah yang mendekati wajib. Artinya sunnahnya sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi tetap hukumnya tidak berubah menjadi wajib. Hukumnya tetap sunnah. Artinya tidak ada dosa bagi yang mereka benar-benar tidak bisa melaksanakannya. Namun waktu pelaksanaannya ini yang beberapa kali terkadang ketika kita terlambat ataupun telat itu eh, kita mungkin masih sebagian besar belum terang tentang hal itu. Nah, dasar hukumnya sunnah muakkad dari mana? Allah menyampaikan inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Fasolli di sini adalah dirikanlah sholat, kemudian dan berkurbanlah. Ini sambungannya adalah sholat hari raya Idul Fitri dalam tafsirnya. Nah, keberuntungan bagi orang mukmin yang mengerjakannya, Allah menyampaikan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia sholat. Bahkan Rasulullah menunaikan dan menyuruh orang lain mengerjakannya sampai perempuan dan anak-anak pun disuruh keluar untuk mengerjakannya. Mereka-mereka yang bahkan yang sedang mengalami datang bulan itu pun diharapkan hadir untuk mendengarkan khutbahnya. Sholat Id merupakan syiar Islam dan bukti keimanan dan takwa. Nah, pelaksanaannya Idul Fitri dan Idul Adha itu sama. Kalau kemarin kita udah belajar ada waktu-waktu yang diharamkan sholat, yaitu setelah subuh sampai matahari terbit, kemudian matahari terbit sampai matahari setinggi 1 meter atau 1 tombak, satu tombak ya, bisa 2 meteran gitu ya, 2 meter dari tempat terbitnya. Kemudian siang hari pas bayangan barang itu tengah-tengah, itu juga diharamkan sholat atau melaksanakan sholat. Kemudian setelah asar sampai matahari tenggelam. Itu waktu-waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Kemudian setelah matahari menguning sampai tenggelam, sampai terbenam, itu juga diharam. Jadi ada 5 waktu yang diharamkan sholat. Nah, tapi kalau untuk yang sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sebenarnya waktunya sama kayak waktu duha. Jadi setelah matahari terbit, kemudian sudah setinggi tombak, nah itu kan waktu duha yang pertama. Jadi dari itu sampai sebelum matahari tergelincir. Berarti sampai sebelum zuhur pelaksanaannya itu. Tidak harus pagi-pagi seperti yang biasa ada. Ini supaya kita tahu aja bahwa sebenarnya boleh dilaksanakan misalkan jam 9, jam 10, setengah 11 selama matahari belum tergelincir ke arah barat. Tapi nggak umum kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia umumnya ya jam 6 sampai jam 7 panasan itu ya. Gitu. Nah, tapi kita perlu tahu ilmunya supaya kemudian kita tidak sekedar mengikuti saja. Jadi boleh misalnya gitu ya. Hanya saja Rasulullah melaksanakannya ada agak berbeda. Kalau kalau Idul Fitri Rasulullah melaksanakannya tinggi mataharinya sampai 2 kali lipatnya. Jadi misalkan 1 tombak, Rasulullah sampai 2 tombak gitu. Kemudian kalau Idul Adha, Rasulullah hanya memilih 1 tombak. Supaya apa? Panitia masjid itu sempat waktu untuk menyembelih kurban. Jadi ada maksudnya di situ. Kemudian pelaksanaan sholat Idul Adha lebih diutamakan pada awal waktu agar orang-orang dapat menyelesaikan sembelihan kurban mereka. Dan Idul Fitri lebih utama untuk diakhirkan agar orang-orang dapat menyempatkan membayar zakat.
Jadi kalau yang Idul Adha itu oleh Rasulullah pelaksanaannya lebih awal. Saya tadi kebalik ya, lebih awal. Jadi satu tombak itu sudah dilaksanakan Idul Adha, supaya ada jeda waktu yang cukup untuk penyembelihan hewan kurban di hari pertama. Tapi kalau Idul Fitri, jenengan tentu ingat ya bahwa membayar zakat fitrah itu lebih utama adalah eh, sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Maka di situ kan misalkan habis subuh gitu ya, habis subuh kita mau ngasih zakat kepada orang langsung, itu kan waktunya sangat mepet sekali. Maka oleh Rasulullah sholat Idul Fitrinya itu agak mundur sedikit, jadi mungkin agak siangan gitu. Tapi ya kita di Indonesia tentunya tak mungkin bisa melaksanakan sholat Idul Fitri sendirian kan, maka kita tetap mengikuti. Di Indonesia bayar zakatnya itu biasanya dilaksanakan di 10 hari terakhir kan. Kenapa? Karena sebagian besar panitianya juga pulang kampung, tidak tidak sempat ngurusi itu gitu. Tapi sejatinya adalah panitia harus menerima sampai pada pagi hari menjelang sholat Idul Fitri. Kalau itu bentuknya zakat fitrah, maka harus habis tersalurkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kenapa? Beras itu. Awalnya waktu itu adalah Rasulullah dan umat Islam berharap Idul Fitri sebagai hari raya bersama semua umat Islam. Jangan sampai pas hari raya itu masih ada orang yang meminta-minta. Makanya semua zakat fitrah harus tersalurkan di waktu sebelum sholat Idul Fitri. Sehingga mereka setelah Idul Fitri, setelah sholat hari raya, nggak sih ono wong minta-minta lagi karena udah dikasih. Nah, yang terkadang itu kan memang panitia atau mungkin panitia yang bertugas ya, karena biasanya itu ditangani oleh para panitia di masjid. Itu ada dua pilihan memang. Pilihannya fakir miskin dikasih rata semua. Yang kedua adalah fakir miskin dikasih sesuai dengan prioritasnya. Misalkan fakir miskin di perumahan Panjenengan, itu kan ada fakir miskin kalau dikategorikan yang mungkin anggaplah kartunya merah, kemudian kuning, kemudian hijau. Dia sama-sama fakir miskin, orang termasuk orang miskin, tapi miskin yang merah ini mungkin dapatnya 3 kali lipat daripada yang hijau. Jatah zakat fitrahnya itu loh. Jadi dia dapat lebih banyak. Wajar, kenapa? Karena miskinnya dia tersebutnya sebagai miskin yang ekstrim ya. Kalau bahasa pemerintahnya itu miskin ekstrim gitu. Tapi kalau yang miskin sekedar miskin ya, maka dia termasuk miskin yang level hijau, mungkin jumlahnya dapat satu satu bagian. Yang kuning dapat dua. Bisa kayak gitu juga. Jadi ya memang berbeda karena memang mereka yang benar-benar miskin sangat itu ya kebutuhannya tentu lebih banyak daripada mereka yang miskin biasa gitu. Meskipun sebenarnya kondisi saat ini itu tidak seperti yang seharusnya di masa-masa khalifah atau di masa Rasulullah. Karena kalau di masa Rasulullah itu dianggap miskin adalah ketika mereka tidak mampu membayar zakat mal. Jadi kalau tidak mampu membayar zakat mal disebut miskin gitu. Kalau sekarang kan disebut miskin ketika penghasilannya di bawah 400.000 ya, ingat saya di BPS itu sebulan. Jadi kalau penghasilan di bawah 400.000 dianggap miskin gitu. Di atas itu masih prasejahtera. Gitu. Bahasanya ada yang sejahtera, ada yang prasejahtera. Tapi kalau di Islam cuma satu yang disebut miskin adalah mereka yang mampu membayar zakat. Berarti, berarti bagaimana? Berarti adalah mereka-mereka yang tidak memiliki harta sejumlah minimal 85 gram emas dalam setahun. Berapa kalau dirupiahkan? Misalkan sekarang harga emas 2.200.000, maka dia minimal punya uang yang itu tersedia, bukan uang muter ya,
187 juta atau minimal penghasilan per bulannya 15 juta 15 juta 600 gitu hitung-hitungannya itu. Jadi kalau penghasilannya sudah mencapai itu, dia wajib bayar zakat mal 2,5%, sekitar 4 juta per tahun. Tapi kalau dia belum mencapai itu, sebenarnya dalam Islam dia disebut sebagai orang yang berhak menerima zakat. Loh, berarti Islam sangat mengharapkan umat Islam ini menjadi orang yang kaya, bukan orang yang di bawah standar. Berarti secara ekonomi harus kuat, secara kemampuan keuangan finansial harus bagus, berarti bekerjanya harus serius sehingga menghasilkan penghasilan rezeki yang baik. Jadi Islam sangat mendukung orang-orang untuk kaya, untuk jadi seorang muslim yang kaya raya. Kenapa? Karena di situ dia akan bisa melaksanakan, dapat pahalanya melaksanakan zakat mal. Tapi kalaupun tidak bisa kaya, ya Islam juga memberikan pahala bagi mereka yang bersabar dan qanaah menerimanya. Jadi sama-sama dapat kesempatan gitu. Nah, kembali ke tadi, kenapa kok harus zakat fitrah dibagikan sebelum sholat Idul Fitri? Yaitu harapannya umat Islam itu semuanya ikut bergembira ketika Idul Fitri. Tidak ada yang sampai sedih ataupun mereka merasa kekurangan untuk makan di hari itu. Kemudian Rasulullah melaksanakan ibadah tersebut sebagaimana dituturkan dalam sebuah hadis. Nabi pernah mengimami kami sholat Idul Fitri ketika matahari sedang naik seukuran 2 tombak. Dan pada Idul Adha ketika matahari sedang naik seukuran 1 tombak. Itu bedanya. Nah, berikutnya tentang adab. Kita sering melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ada beberapa adab atau mungkin kalau sekarang menyebutnya sebagai tips atau tata cara atau apa gitu ya. Maka di situ disebutkan bahwa adab yang pertama dalam melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha adalah mandi besar atau mandi seluruh tubuh ya, dan memakai wangian serta pakaian yang bagus. Pakaian bagus ini bukan harus pakaian baru, tapi pakaian bagus yang dimiliki. Kalaupun katakanlah memiliki rezeki, ya boleh pakai pakaian yang baru. Tapi bukan karena itu menjadi pertanda bahwa kalau hari raya harus beli baju baru. Anak-anak kan kadang hari raya harus beli baju baru. Padahal pas hari raya itu lagi baju yang di mall-mall lagi naik-naiknya. Iya, karena permintaan banyak kan itu. Beli ya nggak harus nunggu hari raya. Beli bisa di bulan-bulan sebelum Ramadan atau mungkin hari Maulid atau Rajab, terserah lah. Yang penting tidak sampai akhirnya gara-gara beli baju baru sampai 10 hari terakhir itu sibuk ke mall karena di sana lagi puncak-puncaknya ngantri, puncak-puncaknya orang beli apa itu parcel macam-macam ya. Yang di bank pun antri uang baru. Jadi ya kalau bisa hal-hal yang kayak gitu kita nggak ngikuti tren lah. Kita bisa ngikut dari awal. Kalau mana sekarang misalkan ini bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sebentar lagi Rajab ya. Sekarang bisa disiapkan beli baju baru atau mungkin jahit baju. Kalau karena pas wayai rioyo ya pasti penjahitnya juga antri banyak gitu kan. Jadi kita nggak ngikut tren ya. Kalau perlu uang baru ya sekarang nggak apa-apa cari uang-uang baru. Hal-hal yang kayak gitulah. Artinya kita Ramadannya benar-benar full untuk beribadah. Nah, adab pertama adalah mandi dan memakai wangi-wangian serta pakaian yang bagus sesuai dengan hadis Rasulullah. Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami agar kami memakai pakaian yang paling bagus, memakai wangian yang paling harum, dan berkurban dengan hewan kurban yang paling gemuk, banyak lemaknya gitu bahasanya gitu. Artinya yang paling gemuk. Kemudian juga disebutkan Rasulullah memakai selimut jubah setiap kali hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Adab yang kedua, tip yang kedua adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi ini sunnah yang berpahala karena sebulan penuh kita berpuasa ketika Idul Fitri, maka sebelum sholat Idul Fitri setelah mandi,
pakai baju bagus, kemudian pakai wangi-wangian yang harum. Itu disunahkan sebelum berangkat Idul Fitri makan sebagaimana makan biasa atau berbuka gitu ya. Supaya membedakan bahwa hari ini sudah berbuka dan berpuasa di hari pertama Idul Fitri itu termasuk puasa yang diharamkan. Ada sholat ketika dia tidak tahu waktu diharamkan, sholatnya bisa haram. Puasa itu diperintahkan, bahkan sunnah, bahkan ada yang wajib. Tapi kalau tidak tahu waktunya, ada puasa yang diharamkan, termasuk puasa di hari raya. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Kenapa? Karena Islam ingin menghargai ini hari raya, ini waktunya untuk kita bergembira, bersyukur gitu. Termasuk adalah makan. Gitu. Dan makan daging hewan kurban setelah Idul Adha. Jadi sunnahnya setelah sholat Idul Adha itu makan daging hewan kurban. Dalam hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat pada hari Idul Fitri sehingga beliau makan dahulu dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sehingga beliau pulang dahulu lalu makan sebagian dari sembelian kurbannya. Ini tips dalam atau mungkin adab dalam melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga adalah takbir pada malam kedua hari raya. Jadi malamnya itu disunnahkan untuk melaksanakan takbir, tahlil, tahmid. Untuk yang kalau di Indonesia disebut sebagai takbiran ya, istilahnya kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu anak-anak kalau perlu diajak para ibu-ibu nggak harus keliling, tapi kalau ada yang kesempatan keliling yaitu kesempatan untuk syiar kita bisa ikut bersama-sama. Tentunya tetap dengan menjaga adab ya, tidak bercampur laki perempuan, kemudian eh, disesuai dengan syariat lah, nggak sampai kemudian habis itu melanggar syariat. Contohnya apa yang sering terjadi? Takbiran sambil eh, apa ya? Menyalakan mercon yang besar sampai orang kaget, sampai orang terganggu. Itu malah inginnya dapat pahala tapi kemudian dia mendolimi orang lain. Itu jadi tidak sesuai harapan gitu. Takbiran tapi kemudian diikuti dengan musik yang membuat orang itu jadi tidak bisa khusyuk dalam melaksanakannya. Itu hal-hal yang diharapkan tidak dilaksanakan. Kemudian kalau takbir hari raya Idul Fitri itu dilaksanakan malam hari sampai imamnya keluar untuk mengimami sholat. Kalau Idul Adha itu sampai hari raya, sampai 3 hari hari tasyrik. Jadi kalau hari raya Idul Adha itu kan tanggal 10 Dzulhijjah, maka tanggal 10 itu masih takbiran sejak malamnya, kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Jadi totalnya 4 hari itu disunahkan terus membaca takbir, tahlil, tahmid di setiap saat dan itu berpahala besar. Kemudian dan itu sesuai dengan firman Allah disampaikan wadkurullah fi ayyamin ma'dudat dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang yaitu hari tasyrik. Kemudian wa dzakarasma rabbih fasalla dan dia ingat nama Rabbmu lalu dia melaksanakan sholat. Dan dalam surat Hajj disebutkan supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Kemudian ada berikutnya adalah berangkat menuju tempat sholat dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain. Ini dalam melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha kalau bisa berbeda jalan. Fungsinya apa sih sebenarnya? Filosofinya fungsinya adalah supaya kita berjumpa dengan orang yang berbeda dan di situ punya kesempatan kita saling bertegur sapa, tahu keadaannya dan saling mendoakan. Ada sahabat Rasulullah yang setiap pagi habis sholat subuh itu selalu pergi ke pasar.
Dia tidak belanja, dia tidak beli sesuatu. Dia pergi ke pasar untuk menemui orang dan mengucap salam saja. Assalamualaikum Bu Puji, Assalamualaikum Bu Eko, Assalamualaikum Bu Teddy. Dia keliling pasar itu keluar selesai pulang. Jadi dia melaksanakan sunnah untuk eh, memberikan salam kepada orang lain. Nah, ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu sama, kesempatan kita berjumpa dengan orang lain untuk saling bertegur sapa dan mengucap salam. Makanya jalannya pas berangkat lewat A, kemudian pas pulang lewat B. Itu salah satu filosofinya. Tapi kalau misalnya jalannya cuma satu, ya nggak usah kemudian kita muter-muter cari jalan yang lain. Ya kalau memang jalannya itu toh Pak nggak ada jalan lain, ya sudah. Ya, itu yang berlaku untuk mereka yang memang punya kesempatan jalur jalan yang mudah. Kemudian disunnahkan untuk mengerjakan sholat di tanah lapang kecuali ada udzur atau hujan atau yang lainnya sehingga tidak bisa dilaksanakan di tanah lapang, berarti dilaksanakan di masjid. Kemudian mengucap doa dan selamat dan salam. Ini yang biasanya eh, sudah umum tapi sunnahnya tidak terlupakan. Apa itu? Ketika ketemu teman, eh, apa yang diucapkan biasanya kalau setelah hari raya, mohon maaf lahir batin kan itu kan, sepurane mohon maaf lahir batin gitu ya. Padahal sunnahnya adalah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sunnahnya. Ya, kalau mohon maaf lahir batin itu kan apa ya? Yang sudah ditranslate dalam bahasa budaya di Indonesia. Seperti halal bihalal itu kan sebenarnya nggak ada kan, tapi itu diasimilasi menjadi bagian yang ada di budayanya Indonesia. Di budaya Islam di seluruh dunia nggak ada, hanya ada di Indonesia aja. Nah, sunnah dari Rasulullah disebutkan bahwa seorang muslim mengucapkan kepada saudaranya seiman dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu adalah artinya semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amal ibadah kapan? Amal ibadah selama Ramadan. Itu yang kita harapkan kan? Yang kita harapkan itu jangan sampai kemudian kita sama manusia sudah dimaafkan, tapi ibadah kita kepada Allah tidak diterima. Itu kan lebih bahaya kan. Lebih baik mungkin orang mencaci maki kita tapi Allah tetap sayang daripada sebaliknya. Maka kita berharapnya taqabbalallahu minna wa minkum. Itu apa adabnya atau tipsnya. Kemudian tidak ada salahnya berleluasa dalam hal makan dan minum serta bermain dalam hal-hal yang mubah khusus di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau di luar itu, ya tentu kembali ke setelan awal. Islam tidak menganjurkan untuk makan berlebih-lebihan atau mungkin berfoya-foya di hal itu. Kemudian tata caranya tentu kita sudah sering melaksanakannya. Tata cara yang sering kita laksanakan ya seperti yang sudah kita sering lalui ya. Ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri, niatnya ya niat sholat Idul Fitri. 2 rakaat fardu karena Allah, wajib karena Allah. Artinya ini karena diperintahkan Allah, bukan karena siapa-siapa. Banyak godaan ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu karena merasa apa? Karena kita disaksikan banyak orang. Jadi ketika sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha karena disaksikan orang banyak di masjid atau di tanah lapang, banyak mata yang melihat, maka setan bermain di situ. Kamu sholat yang khusyuk, kamu perlihatkan yang paling baik, kamu sedekah yang paling baik, yaitu godaan-godaannya. Tapi kalau pas sholat sendiri, cepet-cepetan. Nah, itu. Kalau pas sholat sendiri, rukonya ya apa adanya gitu ya. Tapi kalau pas sholat dari Raya Idul Fitri, wah sinti wapi-api. Itu hati-hati karena itu jebakan-jebakan yang terkadang kita tidak menyadarinya bahwa itu mengakibatkan pahala kita berkurang karena kita kena ria atau sum'ah atau yang lainnya. Gitu. Ya takbirnya, takbir yang pertama 7 kali, kemudian takbir yang kedua 5 kali, 6 kali dengan takbir intikal dari setelah sujud yang terakhir. Kemudian imamnya
Disunnahkan yang pertama membaca surat Al-Ghasyiyah atau Asyam, kemudian yang pertama Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian Al-Ghasyiyah atau Asyam. Itu yang disunnahkan. Dalam khutbahnya para jamaah diharapkan mendengarkan sampai selesai khutbah Idul Fitri ataupun khutbah Idul Adha untuk menjelaskan tentang hukum-hukum zakat fitrah dan hukum-hukum ibadah dalam melaksanakan Idul Fitri ataupun dalam hal yang lainnya yang berkenaan dengan maslahat umat. Jangan sampai kemudian pulang Idul Fitri, pulang Idul Adha, kita tidak mendapatkan satu apapun dari apa yang disampaikan oleh khotib dalam pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha. Itu tentang Idul Fitri dan Idul Adha. Monggo kalau misalkan ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan itu, kami silahkan. Ada yang mau bertanya? Kayaknya sudah rindu takbiran. Ya, sebelum kita simak sama-sama ya, biar kita juga ikut baca takbirin juga sebuah pahala gitu ya. Sama. Allahu Akbar, Ada yang mau bertanya? Monggo. Allahu Akbar, Kalau tidak ada, Allahu Akbar. kita akhiri. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillah. Oke, kalaupun tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Kiranya untuk malam hari ini